Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Haikal Hamdi, NIM 1912100185, kelas PAIS semester 5. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa sehat iman, sehat Islam. Dengan adanya video ini, semoga kita bisa memberikan manfaat tentang apa itu skenario implementasi kurikulum. Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran di dalam suatu periode jenjang pendidikan. Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional serta fisiknya. Penerapan kurikulum di sekolah diharapkan lembaganya sehingga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan program kurikulum yang lebih memfokuskan pada semua mata pelajaran yang baru didukung oleh semua kompetisi baik dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Menurut Wina Sanjaya menyatakan bahwa sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi pembelajaran, yang ketiga komponen metode atau pencapaian tujuan. Selanjutnya, kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2013 atau 2014. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Faktor yang pertama, tantangan internal, antara lain terkait dengan kondisi pendidikan. Yang kedua, tantangan eksternal, antara lain terkait dengan arus globalisasi. Secara terminologi, rencana pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, proses perencanaan yang harus dimulai dengan penetapan tujuan yang hendak dicapai, analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Terdapat 4 unsur perencanaan minimal yang harus dimiliki, yaitu 1. Adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, terdapat sumber daya yang dapat mendukung. Yang keempat, implementasi setiap keputusan. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran yang terkait dengan bahan atau isi pembelajaran berfungsi untuk mengukur seberapa jauh tujuan itu telah tercapai dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila tujuan
belajar tercapai dalam hal ini memusatkan pembahasan kepada cara penyusun perencanaan atau disebutnya RPP. Perencanaan pembelajaran yang terkait dengan bahan atau isian pembelajaran berfungsi untuk mengukur seberapa jauh tujuan itu telah tercapai dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila tujuan belum tercapai. Dalam hal ini, pembahasan kepada cara penyusun RPP adalah mengajar yang lebih dikenal dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, penerapan implementasi kurikulum 2013. Penerapan ini bisa di lapangan atau sekolah. Guru salah satunya harus menggunakan pendekatan ilmiah karena pendekatan ini lebih efektif hasilnya dibandingkan pendekatan tradisional. Lalu bagaimanakah kriteria sebuah pendekatan pembelajaran sehingga dapat dikatakan sebagai pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik? Berikut ini 7 kriteria sebuah pendekatan pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran saintifik, yaitu 1. Pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena. Yang kedua, penjelasan guru atau respon siswa dan interaksi produktif. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan. Yang kelima, mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan secara sederhana dan jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.